Shalom, selamat bergabung kembali di ibadah JKE Host online. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan kita pada siang hari ini. Siapkan hati kita, siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah siang hari ini. Mari saya undang semuanya, kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Karena kasih-Nya kita masih bisa beribadah untuk menikmati hari ini. Mari saya undang semuanya, kita siapkan hati kita dan juga persembahan kita juga untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa, kami dapat beribadah dan menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami dan bersama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan bersemua anugerah yang Kau berikan, kebaikan-Mu yang Kau berikan, berkat-berkat-Mu yang Kau berikan ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk semua ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa juga ya Bapa, buat persembahan kami Tuhan, persembahan ke rumah Bapa. Kami percaya Tuhan, Kamu berkati setiap persembahan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau pasti akan mengembalikan berlipat-lipat ganda buat setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba waktunya untuk kita menyemangati diri kita datang menghadap Bapa kita. Ayo bawa puji-pujian ke hadapan Tuhan. Dia sumber kuat kita, Dia sumber pengharapan kita. Mari kita sembah Allah kita dengan penuh antusias. Hanya Yesus milik kita di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku.
siapkan berkat Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi memuji Tuhan. Siapkan hati dan jiwa kita, pikiran kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan kita. Karena Dia yang layak kita sembah, karena Dia yang layak kita puji. Terima kasih Bapa, layakkan setiap pujian kami Tuhan, layakkan setiap hati kami untuk memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
mustahil bagimu. Amin. Engkau dapat memberikan kesembuhan, Engkau dapat memberikan pemulihan, dan biar setiap hati tertuju kepada Engkau, setiap hati berharap kepada Tuhan, sebab hanya dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Tuhan yang melihat setiap jalan-jalan kami. Untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam keputusasaan atau kekecewaan, hati yang luka Tuhan, mungkin disakiti oleh orang-orang tertentu, orang-orang sekitarnya, Tuhan, Engkau yang membalut setiap hati, Engkau yang membebat setiap luka Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati yang sesat, Engkau melihat Tuhan setiap yang hancur hatinya, dan tidak Engkau pandang hina, tapi Engkau Tuhan memulihkan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah kehilangan semangat dalam beribadah, yang sudah kehilangan semangat dalam melayani Tuhan, yang sudah kehilangan semangat di dalam memperjuangkan iman. Bapa, jamah kembali, segarkan kembali, berikan api-Mu Tuhan, membasahi kami, air-Mu membasahi kami, meneduhkan kami, api-Mu Tuhan membuat kami semangat kembali ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan, sanggup berdiri di akhir zaman ini, tetap bersinar, tetap menjadi garam, tetap tahu apa yang harus kami kerjakan, dan tetap setia mengerjakan setiap hal-hal yang Kau percayakan dalam tangan kami. Berkati setiap para hamba-hamba Tuhan, setiap para pelayan-pelayan Tuhan, memiliki keteguhan hati, kekuatan otot dalam melayani Tuhan, kekuatan hati di dalam mengasihi jiwa-jiwa, memperhatikan jiwa-jiwa dan menjangkau jiwa-jiwa. Penginjilan-penginjilan biar tetap dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan, penginjilan-penginjilan biar sampai ke daerah-daerah terpencil, kepada orang-orang yang sulit dijangkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, negeri di mana kami tinggal Tuhan, bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, kebesaran-Mu memenuhi Indonesia Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang kuat, ada di dalam kendali Tuhan, pemerintahan yang ada diberkati, setiap jajaran yang ada Tuhan, presiden kami berkatinya Tuhan, orang-orang terdekatnya, wakil presiden, keluarganya Tuhan, penasehat-penasehatnya Bapa, Kau berkati Tuhan. Kau memimpin bangsa ini ya Tuhan, Kau memimpin pemerintahan ini ya Bapa. Jadi pada Indonesia seperti yang Kau kehendaki. Berkati Australia juga Tuhan, tetap bersinar Tuhan, tetap menjadi berkat, tetap kuat untuk menjadi berkat Tuhan, tetap kuat untuk diberkati dan menjadi berkat. Kuatkan pemerintahan yang ada Tuhan, kuatkan kerjasama yang ada ya Bapa, kuatkan untuk setiap program, rencana, ketetapan untuk kebaikan masyarakat dan negara yang ada. Berkati pemerintahannya juga ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan seluruh negeri di mana kami tinggal ya Bapa, dengan hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Dan juga biar firman-Mu sampai ke seluruh pelosok-pelosok dan tempat-tempat di negeri ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk firman yang akan kami dengar, pemberitaan firman. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi anak-anak-Mu juga yang mendengar, Engkau mengurapi pemberitaan firman ini. Firman-Mu tertanam, tertabur dalam hidup kami, dan juga berbuah lebat dalam hidup kami. Kami mau Tuhan diberikan hati seorang murid, diberikan telinga seorang murid, dan pengertian daripada Tuhan memenuhi kami. Kami mau belajar firman Tuhan dan sambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, selamat menikmati firman Tuhan. Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, dan biar kebenaran firman Tuhan itu boleh meluruskan jalan hidup kita, supaya hidup kita boleh setia, boleh berkenan di hatinya Tuhan, dan boleh sesuai inline dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, saudara. Amin, saudara. Nah, kita mau belajar soal cita-cita yang salah. Cita-cita itu bagus, punya cita-cita itu baik, saudara. Dan yang kita mau bahas di sini adalah cita-cita yang salah. Kenapa salah? Karena gini, sometimes orang ketika create sebuah cita-cita itu berdasarkan dari ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa sih kamu mau jadi seorang dokter? Ketika kita tanya pertanyaan itu, mungkin jawabannya adalah, oh, aku ingin membantu orang. Makin banyak kalau aku jadi dokter, makin banyak yang aku bisa bantu lewat kesehatan, lewat bidang kesehatan. Loh, aku mau jadi seorang pebisnis. Kenapa? Karena aku mau biar lewat
lewat bisnis ini banyak orang yang boleh dibantu, banyak orang yang boleh diangkat derajat hidupnya. Dan aku tahu bahwa Tuhan itu mau pakai aku lewat bidang bisnis. Saudara, kalau itu tujuannya, mungkin kita masih oke. Tapi kadang-kadang orang set up tujuan hidupnya, set up cita-citanya itu berdasarkan kekhawatiran. Kenapa kamu mau jadi dokter? Oh, sepanjang garis keturunan aku miskin semua, Pak. Dan aku lihat dokter-dokter itu kaya-kaya, Pak. Aku takut miskin, makanya aku mau jadi dokter. Kadang-kadang ada juga yang kita ketemuin alasannya seperti itu. Kenapa kamu mau jadi pebisnis? Mau bangun bisnis? Pak, sepanjang garis keturunan yang dari nenek moyang saya, Pak, ini jadi buruh terus, Pak. Kerja terus sama orang, Pak. Saya nggak mau, Pak. Susah semua hidup mereka, Pak. Aku nggak mau miskin, Pak. Aku takut nggak makan, Pak. Sehingga aku mau jadi pebisnis. Karena lihat pebisnis itu enak hidupnya. Ongkang-ongkang kaki di hari tua, gitu ya. Bisa makan apa yang dia mau. Saudara, sometimes kita perlu menyadari, rating ulang cita-cita kita. Kenapa sih kita set up cita-cita itu? Karena cita-cita itu memerlukan waktu yang panjang, disiplin yang panjang, ketekunan yang panjang untuk sampai ke cita-cita tersebut. Untuk jadi dokter itu perlu 9-10 tahun untuk bisa menjadi dokter spesialis. Ada kuliah, ada internship, ada harus berdedikasi di beberapa tahun di pedesaan, di puskesmas atau apapun, ditambah lagi kuliah, master dan lain sebagainya. Saudara, itu perlu banyak hal yang perlu dikejar, disiplin, ketekunan. Dan kadang-kadang saudara, kita ngerti bahwa segala tenaga, segala pikiran, segala usaha itu ditujukan kepada itu, karena itu memang cita-citanya, itu memang dreamnya, itu memang tujuan hidupnya. Nah, membangun sebuah cita-cita atas dasar tujuan yang salah itu bisa meng-create sebuah jalan kehidupan yang salah dalam kehidupan kita. Ingat, kekhawatiran akan dunia ini akan mencekik firman Tuhan, akan menghimpit firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu tidak bisa berbuah. Padahal Tuhan mau kita untuk berbuah dan berbuah banyak untuk mempermuliakan Bapa kita di surga. Nah, saudara, untuk buka bisnis, saudara, orang itu akan perlu waktu berapa lama untuk bisa sampai bisnis itu bisa berhasil. Untuk menjadi lawyers yang handal, berapa lama harus didedikasikan itu. Berapa banyak artikel yang perlu masuk di otak mereka. Berapa banyak artikel kesehatan tentang hukum yang perlu masuk di dalam kepala mereka, saudara. Dan itu butuh waktu yang banyak untuk baca, waktu yang banyak untuk mencerna, merenungkan. Banyak hal yang perlu dikerjakan untuk mengerjakan cita-cita itu. Dan kalau cita-cita itu salah, saudara, berarti berapa banyak waktu yang terbuang karena seseorang mengejar cita-cita yang salah. Make sense ya, saudara? Nah, saudara, kalau kita punya cita-cita, bayangin ini, saudara, Tuhan kita ketika desain kita, ketika mau menciptakan kita, Tuhan itu pun punya cita-cita atas kehidupan kita. Amin, saudara. Nggak mungkin dia buat kita, nggak mungkin dia mau menghadirkan kita di dunia tanpa ada cita-cita Tuhan buat kehidupan kita. Nah, makanya itu, saudara, cita-cita kita itu mesti di-inline-kan dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau. Oke, saudara, ayo sama-sama kita buka di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan
pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, kita mau breakdown satu persatu. Karena kita ini adalah buatan Allah. Ya memang kita ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan itu punya pekerjaan buat kita untuk kita kerjakan. Mengejar cita-cita kita itu adalah pekerjaan kita, kan saudara? Tapi Tuhan itu punya cita-cita. Cita-citanya apa ketika desain hidup kita? Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Kalimat selanjutnya adalah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, sebenarnya ini yang mesti kita cari dalam hidup kita. Itu adalah cita-cita kita yang inline dengan cita-cita Tuhan. Karena Tuhan ketika buat kita, ketika Tuhan create kita, ketika Tuhan menciptakan kehidupan kita, Dia sudah punya pekerjaan untuk kita lakukan. Dia sudah punya pekerjaan, dan pekerjaan itu baik dan sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Dan makanya statement saya yang pertama dikatakan bahwa cita-cita yang salah, mengejar cita-cita yang salah akan menjauhkan kita dari rencana Tuhan sebelumnya. Saudara, it is good to be a doctor, it is good to be a lawyer. Baik saudara, sepanjang itu inline dengan cita-cita Tuhan. Nah, di sini kita perlu reading lagi, belajar lagi, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ngerti apa kehendak Tuhan atas kehidupan kita, supaya yang kita kejar, yang disiplin yang kita taruh, ketekunan yang kita taruh, effort yang kita taruh, itu adalah sesuatu yang memang inline dengan rencana Tuhan. Mungkin rencana Tuhan adalah engkau jadi dokter, karena itu pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Kerjakan itu dengan sepenuh hati. Engkau akan menjadi dokter yang Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Ya, mungkin kehendak Tuhan adalah kau menjadi pebisnis yang handal. Lewat bisnismu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Lewat bisnismu, banyak orang akan kenal Tuhan. Karena kau melakukan praktek-praktek bisnis yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Memang dibutuhkan dedikasi yang tinggi juga. Disiplin yang kuat, ketekunan yang dalam. Ya, knowledge yang panjang, yang luas yang perlu masuk dalam otak pemikiran kita supaya itu bisa terjadi. Saudara, Tuhan punya cita-cita atas hidup kita. Dan kalau Tuhan desain sesuatu dalam hidup kita, itu pasti nggak pernah salah, karena Tuhan nggak pernah salah. Ketika kita set up cita-cita kita tanpa mengerti kepentingan Tuhan, sangat mungkin kita set up cita-cita yang salah. Itu yang suka terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita set up cita-cita, aku khawatir aku nggak mau miskin, aku mau makan enak, aku nggak mau sampai aku mau beli apa-apa, nggak bisa. Karena men-set up cita-cita berdasarkan ketakutan, berdasarkan kekhawatiran, saudara. Saudara bayangin, 10 tahun, 20 tahun dibuang untuk melakukan hal yang sebenarnya berbeda dengan yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. It's a waste time, saudara. Aduh, banyak banget saudara waktu yang kebuang untuk itu, saudara. Makanya itu kita mesti ayo selaraskan, karena cita-cita kita harus adalah jadi parts dari cita-cita Tuhan. Karena Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalimat selanjutnya adalah Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Hidup di dalamnya artinya memang itu tiap hari berdisiplin untuk mengerjakan itu. Tiap hari berdisiplin untuk memikirkan bagaimana itu bisa terjadi. Tiap hari memikirkan, merenungkan, melakukan, mengupayakan supaya
hal itu bisa semakin jalan, semakin jadi, semakin efektif, semakin baik, saudara. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, seperti seorang dokter mengupayakan menjadi seorang dokter, seperti seorang lawyer mengupayakan mendedikasikan, bayar harga, korban waktu, korban tenaga, korban uang untuk menjadi seorang lawyer, saudara. Dan Tuhan mau untuk kita bayar harganya, disiplin. Bertekunlah di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Bertekunlah di dalam melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya buat kehidupan kita. Dan menurut saya itu adalah yang paling tepat, karena itu desain Tuhan ketika kreasi hidup kita. Itu adalah rencana Tuhan yang mulia yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita, dan itu nggak pernah salah, saudara. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, membangun cita-cita kita di dalam bagian dari rencana Allah yang mulia. Itu adalah suatu keputusan yang benar. Makanya itu, saudara, ayo selaraskan cita-cita kita dengan cita-cita Tuhan. Karena seharusnya cita-cita kita adalah bagian dari rencana Allah yang mulia. Rencana Tuhan yang agung itu ketika Tuhan mau create kehidupan kita. Dia mau supaya kita terus menerus hidup di dalamnya. Kejar itu. Lakukan itu, setiap pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kehidupan kita. Lakukan itu semua, saudara. Being a good doctor as a part of cita-cita Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan memuliakan nama Tuhan banget, saudara. Being a good lawyer, itu juga akan yang menjadi bagian dari cita-cita Tuhan, itu akan memuliakan nama Tuhan. Ya, membela yang benar, membantu orang yang tertindas. It's a part of big picture yang Tuhan punya dalam kehidupanmu. Menjadi entrepreneur sejati, entrepreneur yang handal, membangun bisnis yang besar, saudara. Kalau itu adalah bagian dari rencana cita-cita Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk kau, hidupilah itu. Dan jalanilah itu. Berdedikasilah di situ, bertekunlah di situ, berdisiplinlah di situ, supaya cita-cita Tuhan terjadi atas kehidupan kau. Dan kau memuliakan nama Tuhan. Saudara, ayo kita belajar. Rating, kenapa aku pilih cita-cita ini? Kenapa ya? Kalau reasonnya adalah aku takut miskin, aku takut gak bisa makan, aku takut anakku gak bisa kuliah kalau aku. Jangan set up sesuatu berdasarkan ketakutan, karena Tuhan itu punya rencana yang indah atas kehidupan kita semua. Amin, saudara. Nah, saudara, ketika seseorang ditanya punya cita-cita, sometimes jawabannya, aku pengen jadi artis, aku pengen terkenal supaya aku bisa punya rumah banyak, punya rumah mewah. Karena artis-artis itu punya rumah mewah, penyanyi-penyanyi itu punya rumah yang mewah, punya rumah yang bagus, dan aku punya talenta itu, why not gitu. Ya, bagus juga. Tapi masalahnya adalah gini, kadang-kadang reasonnya itu nggak terlalu kuat, dan reasonnya itu nggak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali. Aku kepingin jadi artis supaya aku nyanyi sana, nyanyi sini, kafe sana, kafe sini gitu. Nyari istri gampang, karena jadi orang terkenal itu gampang nyari jodoh katanya gitu kan. Lalu, cuma that's it, saudara. Nggak ada soal Tuhannya, nggak ada soal melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Nggak menghidupi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang salah, saudara. Ayo, kalau kita mau jadi penyanyi pun, jadilah penyanyi yang memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau kita mau jadi seorang artis, entertainer, jadilah entertainer juga yang memang itu adalah parts of Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Ayo, saudara, kita inline lagi. Kalau sudah, ayo terus berdedikasi, berdisiplin sampai itu semua jadi.
Tapi kalau rencana Tuhan sebenarnya belok kalau setup cita-citamu itu ternyata jauh menjauh dari rencana Tuhan, kembalilah saudara. Kembalilah. Karena kita tidak memuliakan Tuhan dengan menjadi seseorang yang sebenarnya Tuhan tidak suruh untuk kita kerjakan itu. Ayo. Jangan sampai kekhawatiran yang mendrive hidup kita. Tapi biar rencana Tuhan yang mendrive kehidupan kita. Satu ayat lagi dan kita mau merenungkan ini. Mari kita buka sama-sama 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ketika kita set up sebuah cita-cita karena kita khawatir nggak bisa makan, khawatir nggak bisa ini, khawatir nggak bisa itu, khawatir nggak bisa ini. Saudara, jangan khawatir. Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Ketika kita melakukan pekerjaannya, itu sudah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sudah sesuai dengan planning Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita hidup di dalamnya. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan membuat kita berhasil. Tuhan sendiri akan membuat rencananya itu dalam kehidupan kita berhasil. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita set up sesuatu yang karena memang itu keinginan Tuhan. Menyerahkan cita-cita kita yang salah, menggantikan dengan cita-cita Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat baik untuk kita kerjakan. Saudara, biar Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Biar Tuhan sendiri yang membuat kehidupan kita berhasil. Dan saya percaya kalau itu terjadi, saudara, ketika kita sudah inline, sudah satu garis dengan rencana Tuhan, yang kita kejar, yang kita tuju, yang kita dedikasikan, yang kita tekuni, yang kita hidupi di dalamnya adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita bongkar cita-cita yang salah, ganti dengan cita-cita yang memang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Karena Tuhan punya pekerjaan untuk kita lakukan. Tuhan punya pekerjaan baik untuk kita hidupi di dalamnya. Kita ini buatan Tuhan. Seharusnya kita mengerjakan apa yang pencipta kita desain waktu Dia menciptakan kita. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa mengerti Tuhan rencanamu Tuhan ketika Engkau desain, ketika Engkau create dan menciptakan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menghidupi itu semua Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu Tuhan. Melakukan semuanya itu Tuhan dengan penuh dedikasi Tuhan. Penuh disiplin, penuh ketekunan, penuh tanggung jawab Tuhan. Karena kami mau Tuhan, biar hidup kami Tuhan gak melenceng dari rencanamu yang sebelumnya Tuhan Yesus. Rencanamu yang agung itu Tuhan. Kami mau Tuhan supaya hidup kami Tuhan berkenan di hatimu Tuhan. Dengan cara Tuhan kami mau melakukan setiap hal yang Kau sudah rencanakan untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Kau memberkati setiap jemaatmu yang sudah join akan kebaktian online hari ini Tuhan. Biar semua dari kami Tuhan punya cita-cita yang benar Tuhan. Karena itu adalah parts dari rencana agung Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.